Tongkat Semesta bagian 6. Setibanya di aula, Masayu segera menemui salah satu tetua yang bertanggung jawab atas keamanan perguruan. Seorang pria besar berkumis tebal yang bernama Daeng Lambada. Dia adalah adik seperguruan ayahnya Ki Ageng Jagat. Perguruan Awan Selatan terletak di puncak sebuah gunung berapi yang sulit dijangkau oleh manusia biasa. Memiliki pelataran yang luas dan tertata rapi layaknya kota raja, terbagi ke dalam beberapa komplek kediaman yang terdiri dari komplek murid luar, komplek murid dalam, komplek murid inti, dan terakhir adalah komplek para tetua. Karena terletak di ketinggian, perguruan Awan Selatan DI bangun menyerupai sebuah candi raksasa, di mana setiap komplek didirikan di undak yang berbeda. Semakin atas posisi komplek, maka akan semakin tinggi pula derajat seseorang di dalam perguruan. Posisi paling atas di sana adalah kediaman sesepuh, Ki Ageng Jagat yang merupakan ayah dari Masayu Sri Kemuning. Keputusan sesepuh di perguruan Awan Selatan adalah mutlak, tidak dapat dibantah oleh siapapun di sana. Hukum ditentukan oleh para tetua yang sebelumnya telah disepakati oleh Ki Ageng Jagat. Untuk menjalankannya, dibentuk Biro Penghakiman yang terdiri dari beberapa murid dalam dan murid inti. Setiap tingkatan murid memiliki tempat latihan yang berbeda. Tempat itu berupa lapangan luas yang terdapat tidak jauh dari komplek kediaman mereka. Terdapat aula besar yang berdiri kokoh di tengah komplek murid dalam. Bangunan itu digunakan untuk menguji inti energi setiap murid baru yang akan masuk, di mana penerimaan murid baru akan dibuka sekali dalam setahun. Inti energi seseorang akan dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan warna aura yang muncul ketika orang tersebut menyentuh batu mustika pengukur energi. Dimulai dari warna hijau, biru dan merah. Setiap inti energi akan menentukan bakat seseorang dalam mencapai tingkat kanuragan. Calon murid yang memiliki inti energi berwarna hijau akan langsung diterima sebagai murid luar. Selanjutnya, calon murid yang memiliki inti energi berwarna biru akan langsung diterima masuk sebagai murid dalam. Sementara calon murid yang memiliki inti energi berwarna merah, mereka akan langsung diterima dan masuk ke dalam murid inti. Sangat jarang sekali ada manusia yang memiliki inti energi berwarna merah. Merekalah para jenius bela diri yang hanya lahir sekali dalam kurun waktu 100 tahun. Sebuah keberuntungan bagi perguruan Awan Selatan memiliki lebih dari 4 murid jenius, di mana perguruan lain hanya memiliki 3 murid inti. Namun siapapun akan diperbolehkan masuk ke dalam murid inti jika mereka telah mencapai tingkat kanuragan tertentu dan lolos ujian yang diberikan para tetua. Lintang sendiri masuk ke dalam perguruan karena dibawa langsung oleh Ki Ageng Jagat. Saat ditemukan, Lintang tengah terbaring lemas bersama satu orang lagi anak seusianya. Seluruh desanya telah hancur berikut semua penghuninya. Lintang dibawa Ki Ageng Jagat karena permintaan putrinya Masayu Sri Kemuning, yang waktu itu merasa kasihan melihat kondisi Lintang. Seluruh tetua perguruan Awan Selatan awalnya tidak menerima Lintang tinggal di perguruan karena dia adalah seorang yang tidak memiliki inti energi. Nama baik perguruan Awan Selatan pasti akan tercoreng jika keberadaan Lintang didengar oleh perguruan lain. Itu juga bisa menjatuhkan posisi Ki Ageng Jagat dalam aliansi dewa tertinggi. Namun karena desakan putrinya dan juga merasa kasihan terhadap Lintang, Ki Ageng Jagat mengambil keputusan sepihak di mana Lintang akan diambilnya sebagai murid. Semua tetua perguruan tidak lagi dapat berbuat banyak untuk menolak keputusan sesepuh mereka. Akhirnya dengan berat hati, semua tetua menyetujui hal tersebut. Mendengar sesepuh perguruan mengangkat seorang murid yang tidak memiliki inti energi, seluruh murid di sana merasa marah dan tidak terima. Mereka merasa lebih layak menjadi murid langsung dari sesepuh dibandingkan seorang sampah yang tidak memiliki inti energi. Dari sanalah awal mula Lintang selalu ditindas dan diperlakukan tidak layak oleh semua murid perguruan, termasuk para tetua. Mereka memandang Lintang tidak lebih dari sampah yang selalu menjadi aib perguruan. Awalnya Lintang selalu berlatih kanuragan bersama Ki Ageng Jagat, namun setelah beberapa tahun berjalan, dia tetap tidak memiliki kemajuan. Dari itu Lintang memutuskan untuk berhenti berlatih. Dia merasa kecewa terhadap dirinya sendiri yang selalu mempermalukan gurunya di hadapan orang lain. Ki Ageng Jagat sendiri sangat menyayangi Lintang layaknya putranya sendiri. Tanpa lelah dia terus melatih Lintang. Namun karena permintaan muridnya tersebut, Ki Ageng Jagat hanya bisa pasrah karena memang Lintang tidak berbakat dalam bela diri. Ki Ageng Jagat meminta Lintang untuk tinggal di kediamannya agar tidak tertindas oleh para murid di sana. Tetapi dengan lembut Lintang menolak permintaannya dengan alasan ingin hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Itu membuat Masayu Sri Kemuning kecewa, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa karena itu sudah menjadi keputusan Lintang sendiri. Kembali pada Masayu yang tengah melaporkan temuannya perihal bayangan yang diduga penyusup kepada tetua Daeng Lambada di aula perguruan. Begitulah paman, saya khawatir bayangan itu merupakan penyusup yang berniat jahat. Jelas Masayu Sri Kemuning. Kurang ajar. Tunggu di sini Nyimas, paman akan menemui Ki Cokro terlebih dahulu. Tidak akan ada penyusup yang dapat lolos dari penglihatannya. Tukas tetua Daeng seraya berdiri dengan memikul pedang besar di pundaknya. Tetua Daeng adalah pendekar pedang besar dengan senjata pedang sepanjang 2 depa. Pedang tersebut merupakan pedang bermata tunggal yang memiliki bentuk sangat unik dengan gagang kepala ular. Ujung pedang tersebut tidak runcing layaknya pedang umum, tapi melebar seperti mata kapak yang tajam.
Terdapat 6 tetua besar di perguruan awan selatan. Salah satunya adalah Ki Cokro Danursela sebagai ahli segel dan ilusi. Dialah yang membentengi perguruan awan selatan dengan kubah gaib agar tidak dapat dimasuki sembarang orang. Siapapun yang masuk tanpa izin ke dalam perguruan akan langsung ditemukan oleh Ki Cokro Danursela. Untuk itu tetua Daeng langsung menemuinya. Kediaman Ki Cokro Danursela terletak cukup jauh dari aula perguruan, yaitu di ujung komplek kediaman tetua yang sangat dekat dengan dinding gerbang. Butuh waktu sekitar 50 tarikan nafas bagi tetua Daeng untuk sampai di sana dengan ilmu meringankan tubuhnya. Ketika sampai, dia langsung menemui Ki Cokro untuk mengetahui siapa penyusup yang berani masuk perguruan awan selatan tanpa izin. Begitu rupanya, ayo kita lihat dalam cermin pusaka. Siapapun yang melewati gerbang gaib akan terlihat jelas pada cermin itu. Ucap Ki Cokro seraya membawa tetua Daeng ke dalam ruangan khusus miliknya. Ruangan itu terdapat di bawah tanah tempat kediaman Ki Cokro Danursela. Melewati tangga rahasia, keduanya berjalan menyusuri lorong yang menuju ruang pengintaian. Terdapat berbagai pusaka dan barang bertuah di ruangan itu, seperti keris, tombak, altar pemujaan dan sebagainya. Ada juga berbagai macam ramuan aneh yang tersimpan rapi dalam kendi. Tetua Daeng tidak menghiraukan itu semua. Dia hanya fokus menatap cermin besar di tengah ruangan.